nama aku Nika Liana, NIM 111922002 dari jurusan Teknologi Pasca Panen ITB. Pada tanggal 4 sampai 7 Desember 2024, aku habis kuliah lapangan ke 4 perusahaan yang berbeda, yaitu PT Dharma Satya Nusantara Tbk, PT Perkebunan Tambi, PT Madu Baru PGPS Madukismo, dan PT Tarum Martani. Di sana, aku ngeliat banyak banget proses pasca panen, mulai dari bahan mentah hingga produk akhir menilai guna tinggi. Di PT Dharma Satya Nusantara Tbk, aku ngeliat proses produksi pengolahan kayu sengon dan kayu jabon, dimulai dari raw material preparation, penyimpanan, pengupasan, hingga proses pengolahan menggunakan mesin berteknologi tinggi. Produk akhirnya berupa wood panels, engineer wood flooring, dan engineer wood door. Wood panelsnya ada plywood, blockboard, dan bare core. Teknologi di sini keren banget karena mesinnya udah otomatis dan katanya ada yang dari Jepang loh, yaitu merek Kikukawa dengan kapasitas produksi mencapai 10.000. Tantangan yang dihadapi perusahaan terkait pasca panen terdapat di kayu hasil panennya. Jadi, kayu yang tidak bulat, ada kerusakan, atau ada keretakan tidak akan masuk proses produksi. Soalnya perusahaan DSN ini punya standar tersendiri mengenai kayu yang akan diolah. Menurut aku, proses yang ada di PT DSN ini sudah optimal, karena sudah menggunakan mesin yang terintegrasi dari awal hingga akhir secara utuh. Ada juga pemeriksaan atau quality control pada setiap tahap produksi dengan tenaga manusia. Jadi, hasil produknya dapat dipastikan bagus, makanya banyak yang diekspor ke luar negeri seperti Jepang, Amerika, bahkan Eropa. Menurut aku, kalau perusahaan ini menggunakan teknologi ini yang bisa mendeteksi kerusakan atau cacat produk pada setiap proses produksi akan lebih baik lagi. Karena proses produksi bisa menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga tidak memerlukan lebih banyak tenaga kerja. Di PT Perkebunan Tambi, aku ngeliat proses produksi daun teh menjadi teh hitam. Dimulai dari pemetikan daun teh, pelayuan daun teh, penggilingan, pengeringan, penjenisan atau sortasi, serta pengemasan. Di sini semua proses produksinya udah menggunakan teknologi, terutama pada proses penggilingan. Pada proses penggilingan terdiri dari berbagai macam mesin-mesin pasca panen. Ada open top roller, rotary roll breaker 566 mesh, rotary roll breaker 667 mesh, press cup roller, rotor fan. Ada juga komponen seperti baki dan kereta pendorong yang menghubungkan mesin satu dengan mesin lainnya. Hal ini sesuai dengan teori mata kuliah mesin-mesin pasca panen yang menyatakan bahwa dalam suatu proses pasca panen dapat terdiri dari berbagai macam mesin-mesin pasca panen serta komponen-komponen yang menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Menurut Marlinda 2023, mula-mula daun layu dimasukkan ke dalam open top roller untuk digilingkan selama 40 menit. Hasil penggilingan open top roller ditampung dalam kereta dorong untuk dipindahkan ke ayakan rotary roll breaker. Bubuk teh basah yang lolos ayakan 566 mesh disebut bubuk 1, sedangkan yang tidak lolos disebut badak. Bubuk 1 ditampung dalam baki fermentasi dan langsung dimasukkan ke ruang fermentasi, sedangkan badak digiling menggunakan press cup roller disertai pengepresan dengan sistem 73. Artinya dilakukan pengepresan selama 7 menit dan diistirahatkan selama 3 menit. Setelah itu dilakukan pengayakan dengan menggunakan rotary roll breaker 667 mesh selama 10 menit. Bubuk yang lolos disebut bubuk 2 dan langsung ditampung dalam baki fermentasi untuk dilakukan proses fermentasi. Sedangkan yang tidak lolos ayakan disebut badak. Badak digiling menggunakan rotor fan selama 20 menit, kemudian hasil penggilingan ini diayak menggunakan rotary roll breaker 667 mesh selama 10 menit. Bubuk yang lolos ayakan disebut bubuk 3, sedangkan yang tidak lolos disebut badak. Bubuk 3 difermentasikan, sedangkan badak digiling menggunakan rotor fan selama 20 menit. Hasil penggilingan dengan rotor fan diayak dengan rotary breaker 667 mesh selama 10 menit. Bubuk yang lolos disebut bubuk 4, sedangkan yang tidak lolos ayakan disebut badak. Bubuk 4 dan badak difermentasi pada baki yang terpisah. Tantangan yang dihadapi perusahaan terkait pasca panen terdapat pada daun teh yang dipanen. Daun teh hasil panen banyak sekali yang mengalami kerusakan karena hama yang menyerang di kebun. Kerusakan daun teh ini dapat menyebabkan penurunan hasil panen daun teh. Menurutku, teknologi yang digunakan masih belum optimal dan dapat ditingkatkan kembali. Teknologi dapat dibentuk sedemikian rupa sehingga antara suatu proses ke proses yang lainnya dapat terintegrasi secara utuh sehingga tidak ada bagian hasil produksi yang terbuang. Aku ngeliat sendiri ada bagian hasil teh yang terbuang pada setiap proses produksinya dan itu sayang banget sih. Di PT Madu Baru PGPS Madukismo, aku mempelajari proses pengolahan tebu menjadi gula dan spiritus, dimulai dari penggilingan atau ekstraksi tebu, pemisahan padatan dan cairan, pemurnian, evaporasi, kristalisasi, sentrifugasi, dan pengemasan. Inovasi yang menarik dari perusahaan ini adalah penggunaan hasil samping atau limbah yang diolah kembali, seperti ampas tebu yang dijadikan bahan bakar untuk menghasilkan sumber energi uap dan sumber energi listrik yang digunakan untuk menggerakkan mesin yang ada di pabrik. Lalu, ada endapan dari proses pemurnian menjadi pupuk organik bagi tebu, molase yang diolah kembali menjadi alkohol dan spiritus, limbah pembakaran ampas tebu menjadi batu bata hitam, serta limbah cair menjadi pupuk cair. Tantangan yang dihadapi perusahaan terkait pasca panen adalah ketika tebu hasil panen terkena hujan, maka tebu akan timbul tunas dan tebu menjadi muda lagi karena kandungan yang ada di dalam tebu terserap oleh tunas tersebut. Tebu yang muda harus ditunggu lagi selama beberapa bulan baru dapat digunakan dalam proses produksi. Proses produksi yang ada di PT Madu Baru PGPS Madukismo sudah optimal karena proses produksinya sudah terintegrasi dengan baik dari awal hingga akhir menjadi satu kesatuan dan limbah yang dihasilkan digunakan kembali sehingga menciptakan green industry. Di PT Tarum Martani, aku belajar proses pembuatan cerutu dimulai dari proses pengeringan, pembuangan tulang daun, proses linting, aging, freezing, labeling, dan pengemasan. Inovasi yang menarik dari perusahaan ini adalah dapat membuat cerutu yang berukuran sangat besar hingga tidak dapat masuk ke dalam mulut, namun tetap dapat digunakan dan dapat dikonsumsi dengan waktu yang sangat lama. Tantangan yang dihadapi perusahaan terkait pasca panen adalah daun tembakau yang dipanen harus memiliki sedikit urat atau tulang daun. Teknologi yang digunakan masih belum optimal karena secara garis besar masih bersifat konvensional dan memerlukan banyak tenaga kerja. Menurut saya, jika mesin yang digunakan adalah mesin otomatis dan terintegrasi dari awal hingga akhir proses produksi, maka dapat menciptakan produk hasil dengan jumlah yang lebih banyak dan tidak memerlukan banyaknya tenaga kerja. Setelah kuliah 8 ini, saya mempelajari berbagai proses yang terlibat dari produk setelah dipanen hingga menjadi produk akhir yang bernilai tinggi. Keahlian yang perlu dikuasai untuk bisa terlibat dalam keempat industri ini adalah pemahaman tentang produk yang akan diproses, bahan baku yang digunakan, pengendalian hama dan patogen pasca panen, pengetahuan mengenai mesin-mesin yang digunakan, analisis tenaga massa dan energi dalam pabrik, quality control, serta pemahaman mengenai tahapan-tahapan proses produksi yang diperlukan seperti proses pengeringan, penyimpanan, ataupun pengawetan. Kuliah 8 ini membuat saya menyadari hal-hal yang perlu saya pelajari adalah lebih banyak lagi dalam suatu proses produksi. Misalnya, ada pemeriksaan atau quality control pada setiap proses produksi sehingga produk yang dihasilkan dapat berkualitas baik. Sekian dari saya, terima kasih, bye-bye.